Jadi juara bersama Abak Academy. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abang Academy. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe YouTube Abang Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas soal matematika KOSMI tahun 2021 level 3 babak final butir soal nomor 2. Dari soal dikatakan bahwa Arman membuat sebuah kaligrafi yang membentuk sebuah eh, bangun datar sedemikian sehingga yang bisa kita lihat pada diagram ini. A adalah luas dari bangun datar yang Arman buat, P adalah keliling dari bangun datar itu. Apabila panjang dari grid adalah satu satuan panjang, berapakah nilai A ditambah P? Nah, teman-teman, pada kasus ini karena bentuk bangun datarnya itu tidak umum, uncommon, sehingga kita tidak bisa mendeskripsikan bangun datar itu dalam sebuah formulasi umum, seperti formulasi mencari luas segitiga, segi empat, belah ketupat, dan lainnya. Sehingga untuk mendapatkan luas bangun datar yang tidak umum ini, yang uncommon ini, kita perlu menguraikan bangun datar ini sedemikian sehingga membentuk bangun datar yang eh, umum, sehingga kita bisa mencari luasnya dengan menggunakan formulasi yang ada. Pertama-tama, saya buat titik di sini dan saya tarik garis dari titik ini ke kanan sehingga memotong diagram di titik ini. Nah, dengan cara yang sama, saya juga tarik garis ke bawah yang memotong eh, diagram di titik ini. Sehingga kita bisa tahu titik ini adalah titik pusat sebuah lingkaran yang jari-jarinya 4 satuan panjang. Dengan cara yang sama, saya juga buat titik di sini dan saya tarik garis ke kanan hingga memotong diagram sehingga kita juga bisa tahu ini juga merupakan sebuah lingkaran dengan jari-jari 2 satuan panjang. Adapun lingkaran yang kita buat itu saya perlu konfirmasi ulang itu adalah seperempat lingkaran ya kawan-kawan, dan itu lingkaran karena kita bisa bisa ketahui, kita bisa definisikan itu sebuah lingkaran yang sempurna karena dari titik pusat ke jari-jari luarnya itu nilainya sama. Karena memang sifat lingkaran kan memiliki radius, artinya jarak dari titik pusat ke keliling lingkaran itu konstan, sama. Sehingga kita bisa pastikan ini adalah bangun datar yang berbentuk lingkaran, seperempat lingkaran lebih tepatnya. Kemudian dari titik pusat, kita tarik garis secara vertikal sedemikian sehingga memotong jari-jari lingkaran yang panjang jari-jarinya 4 satuan panjang. Nah, kita bisa tahu panjang dari sisi tinggi pada segitiga yang ditarik garisnya secara vertikal ini adalah 11 satuan panjang. Itu diperoleh dengan cara menjumlahkan grid dari bagian atas hingga perpotongan ini. Begitu juga tadi pada eh, lingkaran. Kenapa ini 4 satuan panjang? Karena di sini diwakilkan oleh 4 panjang grid. Nah, dan kita juga bisa tahu inilah siku-siku karena dia tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran 4 satuan panjang. Dengan cara yang sama juga kita tarik garis secara horizontal memotong garis vertikal yang tadi kita buat, sehingga di sini kita juga dapatkan sebuah segitiga siku-siku yang tingginya 3 satuan panjang dan alasnya 3 satuan panjang. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bangun datar yang common. Sehingga kita bisa mendapatkan luasnya dengan formulasi yang ada. Adapun bangun datar yang saya maksud adalah pertama adalah bangun datar segitiga tumpul. Di sini jelas ya, tingginya itu 1 satuan panjang dengan memanfaatkan grid. Jadi kita bisa memanfaatkan grid sebagai tinggi pada segitiga tumpul ini. Dan alasnya juga 1 satuan panjang. Kemudian ada segitiga siku-siku dengan tinggi 3 satuan panjang, alas juga 3 satuan panjang. Kemudian juga ada segitiga siku-siku lagi dengan tinggi 11 satuan panjang dan alas 1 satuan panjang.
Kemudian yang keempat, ada sebuah trapesium dengan sisi sejajarnya adalah sisi yang saya warnai biru ini. Nah, yang menjadi persoalan kita berikutnya adalah berapakah panjang X? Yang di sini jelas bahwa X ini nilainya bukan satu satuan panjang, lebih dari satu satuan panjang. Nah, kita perhatikan garis linear dari titik ini menuju titik ini, itu dia secara vertikal itu ada sebanyak 10 grid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 grid. Sehingga kita bisa buat di sini, kita visualkan kasusnya, di mana nilai tingginya 10 grid dan nilai alasnya satu satuan panjang, satu grid. Adapun eh, bagian X itu posisinya di sini dengan tingginya 2 grid. Sehingga ini membentuk segitiga eh, yang saling sebangun antara bagian yang kecil dengan bagian yang besar. Sehingga kita bisa mendapatkan perbandingan dari segitiga kesebangunan ini dengan perbandingan sebagai berikut. 2 per X sama dengan 10/1. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya X sama dengan 2 per 10 atau 0,2. Sehingga kita tahu bahwa sisi sejajar pada trapesium itu panjangnya adalah 1,2 satuan panjang. Nah, kemudian eh, bangun datar berikutnya, yaitu kelima, itu adalah sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 4 satuan panjang. Yang kelima itu adalah lingkaran juga dengan panjang jari-jari 2 satuan panjang. Dan yang ketujuh adalah trapesium dengan panjang sisi sejajarnya adalah 2 satuan panjang ditambah 1,8. 1,8 ini diperoleh dari 2 dikurang 0,2 di sini. Jadi bagian ini itu jelas 1,8 kan. Karena bagian kecil ini some piece of di dalam area diagram Arman, diagram kaligrafi Arman itu 2 satuan panjang. Sehingga sisa bagian luarnya adalah 1,8. Sehingga di sini kita bisa dapatkan luas diagram kaligrafi Arman itu dengan rumus sebagai berikut. A itu sama dengan luas bangun datar pertama, yaitu 1 kuadrat per 2 ditambah, di sini jelas ya, alasnya 1, tingginya juga 1. Kemudian luas bangun datar kedua yaitu 3 kali 3 dibagi 2. Alasnya 3, tingginya 3, berarti 9/2 ditambah dengan luas bangun datar ketiga itu 11/2. 11 tingginya, alasnya 1. Kemudian ditambah dengan bangun datar keempat yaitu sebuah trapesium dengan jumlah jumlah sisi sejajarnya itu adalah 1,2 ditambah 2 berarti 3,2. 3,2 dikalikan dengan tinggi. Tingginya di sini nilainya 8 satuan panjang dibagi dengan 2. Kemudian ditambahkan dengan sebuah seperempat lingkaran, berarti pi dengan jari-jari 4 satuan panjang kuadrat per 4 dikurangkan dengan lingkaran juga, seperempat lingkaran juga dengan jari-jari 2 satuan panjang kuadrat per 4 dikurangkan lagi dengan sebuah trapesium dengan sisi sejajarnya jumlahnya adalah 2 ditambah 1,8 berarti 3,8 dikali 2 dibagi 2. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya sebagai berikut. Ini 10, ini 21. 21/2. Ini kita bisa sederhanakan ya. Ini kita bisa, oh, saya pikir akan lebih baik jangan disederhanakan. Per 2-nya di keep dulu aja. Ini kan 21/2 ya. 21/2. Ini 8, eh, 8 kali 3. 8 kali 3, 24. 24, berarti ini 25,6. Per 2 dikurang dengan 3 kali 2, 3 kali 8, 16. 3 kali 2, 6 berarti 7,6 per 2. Kemudian ini kita bisa kurangkan. Kita bisa sederhanakan dulu bentuk ini. Coret 4-nya, ini coret 4-nya. Berarti di sini ada 3 pi. Ada 3 pi. 3 pi.
dikurang ditambah 3pi ya maksud saya, maaf. Tambah 3pi. Sehingga di sini nilainya adalah 25,6 dikurang 7,6 kita bisa dapat 18 ya, 18/2. 18/2 exactly 18/2 berarti di sini 9 ini 10 berarti 19,5 ya. Ini 10,5 ini 18 kan pengurangan ini. Nah, kemudian sisanya ditambah dengan 3 kali 3,14 berarti 9,514 3,54 3,14 ya. Ya benar. 9,54 sehingga total dari luas area kaligrafi Arman adalah 29,04 satuan luas. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan mencari berapa keliling dari bangun datar yang Arman buat. Nah, di sini kita bisa buat dulu, menamai dulu sisi-sisi yang mau kita cari berapa panjangnya. Sisi ketiga, sisi keempat, sisi kelima, sisi keenam. Nah, sisi pertama itu bisa kita tarik garis dari sini, kemudian ke sini. Yang mana ini nilainya 4, ini juga nilainya 4. Berdasarkan grade yang ada. Sehingga kita tahu sisi pertama nilainya adalah 4/2. Ini juga sebagai eh, alternatif ya bagi kawan-kawan. Kalau seandainya teman-teman menemui sebuah segitiga siku-siku sama kaki, berarti sisi hipotenusanya atau sisi depan sudut 90 derajat itu pasti nilainya sama dengan akar 2 dari sisi lainnya. Berarti di sini nilai sisi pertama itu adalah 4/2. Kemudian nilai sisi kedua itu kita bisa gunakan Pitagoras. Nilainya adalah akar dari kita tahu nilai paling atas ke bagian sini, bagian ini itu nilainya bisa kita wakilkan pakai grid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 kuadrat ditambah 1 kuadrat karena lebarnya cuma 1 dari sini ke sini cuma 1. Kan di sini membentuk segitiga siku-siku ya. Jadi grid ini sangat membantu untuk menemukan berapa eh, panjang eksaknya. Walaupun ini bentuknya bentuk akar ya, jadi ada repetitif tentunya. Di sini nilainya adalah akar 112, 122. Kemudian pada bangun datar yang ketiga, kita tahu bahwa nilai ini adalah keliling dari sebuah lingkaran yang jari-jarinya 4 satuan panjang. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Berarti pi dikali D. Pi dikali D dibagi 4. Karena ini seperempat bagian ya kan. Berarti pi dikali 2 dikali 4. Karena kan jari-jarinya jari-jarinya 4 satuan panjang ya. Berarti diameternya ada 2 kali jari-jari. Ini bisa kita sederhanakan, kita coret sehingga kita peroleh di sini nilainya adalah 2pi pada bangun datar yang ketiga. Pada bangun datar yang keempat dengan cara yang sama berarti pi dikali D 2/4 itu nilainya sama dengan pi dikali 4/4. Ini kita bisa langsung dapat nilainya pi. Nah, pada bangun datar yang keenam eh kelima dulu ya, maaf. Kelima, pada bangun datar yang kelima itu kita bisa tahu bahwa tinggi ini adalah 10 seperti tadi yang kita carikan. Kita bisa konfirmasi ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan panjang diwakilkan oleh 10 panjang grid. Berarti di sini adalah akar 10 kuadrat ditambah 1 karena lebarnya cuma 1 satuan panjang grid. Berarti di sini nilainya akar 101. Kemudian pada bangun yang keenam, bangun yang terakhir, pada panjang yang terakhir maksud saya, itu nilainya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Karena lebarnya 2, tingginya 1. Berarti di sini nilainya adalah akar 5. Sehingga nilai P atau keliling daripada bangun datar yang Arman
buat adalah 3pi ditambah 4 akar 2 ditambah akar 122 ditambah akar 101 ditambah akar 5. Sehingga untuk mendapatkan nilai A plus P itu tinggal kita jumlahkan saja. Berarti A plus P itu nilainya kita panggil nilai A 20,04. 3pi ini kita bisa uraikan ya, pi dalam 3,14 sehingga di sini nilainya adalah 9,54. Sehingga kita bisa peroleh nilainya 52 ya. Berarti di sini 2. Saya keliru dari tadi berarti. Ini juga 2 berarti. 9,52. 29, itu 0,02. Kemudian eh, kita bisa peroleh nilainya di sini 38,54. Kemudian ditambah sisanya adalah bilangan akar. 4 akar 2 ditambah akar 122 ditambah akar 101 ditambah akar 5. Maka inilah nilai dari A plus B. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan see you next video.